Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hatsmiliani, MSI, dan Bapak Muhammad Akbar Budiman, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anita Safitri, selaku moderator, dan rekan-rekan saya yang pertama yaitu Arini Nasiha, Siti Atika Suri, Hani Rizky Daliani, Meliana, dan Siska Amelia. Pada video ini kami akan memaparkan materi tentang kerjasama regional. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama internasional di bidang ekonomi yang dilaksanakan dengan negara-negara di suatu kawasan tertentu. Pada dasarnya, negara itu tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Sama halnya dengan manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus sebagai penduduk dari suatu negara. Itulah mengapa kerjasama antar negara, terutama di bidang ekonomi, harus dijalin secara sebaik-baiknya. Terlebih lagi, kerjasama ekonomi pastinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bersama, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hubungan kerjasama ekonomi sangatlah penting untuk membangun kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk kerjasama ini bermacam-macam, mulai dari kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi multilateral, kerjasama ekonomi regional, dan kerjasama ekonomi internasional. Nah, pada materi ini kami akan membahas tentang kerjasama ekonomi regional yang sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan membahas pokok bahasan kerjasama regional. Kerjasama regional sebenarnya tidak bisa dibakukan mengingat isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari pelaku kerjasama dan masing-masing kerjasama internasional pun memiliki isi atau bahasanya masing-masing. Ada beberapa poin yang menjadi pokok bahasan dalam kerjasama regional yang akan menjadi hasil dari kerjasama regional. Biasanya dari bahasan-bahasan akan memuncul kebijakan-kebijakan tertentu. Beberapa kebijakan yang biasanya muncul berbagai hasil dari kerjasama internasional, di antaranya yang pertama penetapan peraturan serta perjanjian penanaman modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar negara anggota ketika menghadapi negara yang lebih maju. Kedua, melakukan proteksi terhadap pengusaha domestik dalam menghadapi persaingan yang berasal dari luar kawasan. Yang ketiga, pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan tarif bea masuk terhadap barang yang berasal dari sesama negara anggota untuk meningkatkan skala pasar internasional. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Siti Atika Suri akan menjelaskan mengenai tujuan kerjasama regional. Tujuan dari kerjasama regional adalah untuk menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Dari tujuan tersebut, dapat kita uraikan bahwa tujuan kerjasama regional sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama regional ini untuk menjual produk dalam negeri ke luar negeri, seperti mengekspor barang. Yang kedua, untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri. Yang ketiga, untuk menjalin persahabatan antar negara dalam satu kawasan. Yang keempat, untuk menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama regional antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, peningkatan ekonomi. Hal ini jelas terjadi karena negara dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan dalam negerinya kepada negara-negara tetangga yang menjadi anggota dalam kerjasama tersebut. Dengan demikian, suatu negara bisa menjalin hubungan perdagangan yang lebih banyak lagi dengan pasar yang lebih luas. Hal ini tentu akan meningkatkan ekonomi. Yang kedua, peningkatan perdamaian dan stabilitas. Hal ini karena dalam kerjasama regional akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas negara. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, peningkatan kerjasama dengan bidang teknologi, transportasi, dan infrastruktur. Dengan sering berkumpul dan sharing, maka suatu negara akan bisa mencontoh negara lain
dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi supaya bisa lebih maju dan juga lebih modern. Yang kelima, peningkatan pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, peningkatan keamanan dan pencegahan terorisme. Yang ketujuh, peningkatan pendidikan dan kultur. Yang kedelapan, peningkatan efisiensi produksi dan akses pasar. Atas, manfaat kerjasama antar negara antara lain menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dalam negeri supaya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, produk lokal kita akan lebih dikenal dan kemungkinan daya jualnya juga akan lebih tinggi di masyarakat luas. 9. Meningkatkan kesadaran global dan ketertiban dalam isu global. Yang ke-10, peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan bisnis. Contoh kerjasama regional. Yang pertama, ASEAN. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menyejahterakan wilayah Asia Tenggara melalui kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Contoh bentuk kerjasama ASEAN yaitu yang pertama AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan bebas antar anggota ASEAN. Yang kedua, penyedia cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyedia cadangan pangan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan. Yang ketiga, MEA. MEA adalah kerjasama yang dibentuk untuk mencapai integritas ekonomi secara keseluruhan. Contoh kerjasama regional selanjutnya yaitu APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta mempererat kerjasama di antara negara-negara anggota yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. Saat ini APEC yang merupakan forum ekonomi ini telah memiliki 21 anggota dan berkantor pusat di Singapura. Selanjutnya ada EAS atau East Asia Summit. EAS Asia Summit atau EAS merupakan suatu forum regional terbuka yang muncul di kawasan Asia Timur sejak tahun 2025. Nah, EAS adalah forum dialog mengenai isu-isu strategis, politik, dan ekonomi yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama dengan tujuan untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di Asia Timur. EAS telah memiliki 18 anggota yaitu 10 negara ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan juga Rusia. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kerjasama regional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. Agar kerjasama tersebut berhasil dan menguntungkan, maka kerjasama antar negara tersebut diatur dalam suatu bentuk organisasi yang resmi. Itulah paparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.